teman pemilih dan sahabat demokrasi. Selamat datang di podcast Obabai, obrolan bersama hari ini. Bersama saya, Yohana Leba, selama beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas isu-isu krusial di sekitar kita. Untuk sahabat pemilih ketahui bahwa ini merupakan episode ke-6 podcast KPU Nada. Kita akan berbicara tentang setengah dari populasi dunia yang seringkali suaranya masih terendam dalam pembuatan kebijakan, yaitu perempuan. Demokrasi bukan cuma soal mencoblos di bilik suara, tetapi tentang siapa yang punya kuasa untuk menentukan arah bangsa. Menjadi perempuan bukan hanya menunggu perubahan, melainkan ikut menciptakan perubahan. Apakah keterwakilan perempuan saat ini sudah benar-benar setara? Atau baru sebatas pemenuh kuota? Saat ini telah hadir 3 narasumber hebat di ruang podcast KPU Nada. Dan saya akan memperkenalkan ketiga narasumber hari ini. Saya mulai yang pertama ini. Yang pertama, Dr. Lawrence Sairani, SF MPA. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Baik, selalu. Beliau adalah dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, program Pasca Sarjana, program Tata Kelola Pemilu Undana. Beliau juga aktif sebagai penggiat pemilu. Di samping mengajar, beliau juga sebagai reviewer jurnal Tata Kelola KPU Republik Indonesia. Narasumber kedua kita, Ibu Nalu Florida. Selamat datang, Ibu. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Beliau adalah salah satu caleg perempuan pada pemilu tahun 2024. Dari narasumber kita ini, kita akan menggali informasi berkaitan dengan pengalaman beliau sebagai peserta pemilu 2024. Ini pasti akan sangat menarik, Ibu. Narasumber ketiga kita, Ibu Maria Magdalena Sina. Selamat datang, Ibu. Apa kabarnya? Beliau sebagai Ketua Balai Perempuan Ngada, yang tentunya sangat memahami tentang keterlibatan perempuan dalam demokrasi di Ngada. Sahabat pemilih, mari kita simak perbincangan bersama narasumber kita hari ini. Semoga diskusi ini memberikan wawasan dan motivasi bagi kita semua. Jadi saya langsung bertanya nih, Ibu, kita sambil ngobrol-ngobrol saja ya, mungkin lebih santai. Pertama mungkin saya tanyakan ke Ibu Mary. Ibu Mary ya, kami ada. Ibu Mary, menurut Ibu tuh apa sih, Bu, demokrasi kalau dilihat dari perspektif perempuan? Saya sebagai perempuan dengan demokrasi itu sebetulnya pilar yang sangat penting untuk keadilan dan kesetaraan. Jadi kita perempuan harus bersyukur bahwa kita dikasih ruang untuk bisa melakukan apa yang kita harapkan, untuk bisa mengambil keputusan bersama dengan saudara-saudara kita yang laki-laki dalam mengambil kebijakan. Jadi itu yang kita bersyukur bahwa di negara kita ini ada demokrasi. Karena mungkin selama ini kita belum terlalu menyadari itu, sehingga ada ketakutan dari kita mungkin nanti kita bisa atau tidak. Lebih ketakutan dari perempuan kan Ya, ada juga sebetulnya ketakutan maksudnya nanti karena kita punya budaya itu kan ini atau terutama Jawa ini kan jangan laki-laki mesti lebih dia mengambil keputusan dari budaya itu kan, jadi kadang-kadang itu yang membuat hal itu kita perempuan yang ada ini mau maju apakah saya bisa, apakah nanti tidak ada tantangan. Nah itu yang sebetulnya tantangan kenapa kita, tapi kalau kita memahami arti demokrasi sendiri dari KPU sendiri kan sudah memberi ruang untuk kita, kalau kita bisa maju untuk berpartisipasi dalam politik atau dalam pemerintah. Kalau menurut Ibu Mary sendiri tuh bagaimana perempuan bisa mengambil peran dalam demokrasi? Kita perempuan kalau mau mengambil kita harus terlibat. Kalau kita hanya omong, hanya menyuarakan bahwa demokrasi, apa mungkin hanya terlibat dalam demo-demo bangun semua. Kalau kita tidak terlibat, itu percuma. Jadi kita harus berani untuk melibatkan diri dalam berdemokrasi. Itu saja dulu ya.
Saya ke Ibu Ida nih, narasumber kedua. Kalau kita menurut sebagian masyarakat ini kan masih menganggap bahwa politik itu bukan ranahnya perempuan. Politik itu dunianya laki-laki. Politik itu keras. Tidak banyak perempuan yang mau masuk arena politik. Lalu apa yang mendorong Ibu untuk mau terjun ke dunia politik? Baik, terima kasih. Yang mendorong saya untuk terjun di dunia politik, yang pertama kita melihat masalah-masalah di sekitar kita. Untuk di Ngada itu ada masalah kekerasan perempuan terhadap anak, KDRT, yang selama ini masalah-masalah itu lapor di pihak berwenang, pihak hukum, tapi dari sekian itu mungkin yang 1-2 saja yang diselesaikan, tetapi kebanyakan didiamkan saja. Selain itu, yang mendorong saya bagaimana untuk meningkatkan atau memperhatikan hak-hak perempuan. Selain itu, mungkin ada masalah-masalah lain yang selama ini banyak untuk di Ngada ini, banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian ada pelecehan seksual, lalu ada juga masalah lain, infrastruktur jalan, kemudian pemerataan anggaran untuk di UMKM khususnya yang perempuan. Salah satu hal yang mendorong Ibu mau masuk arena politik. Ya. Lalu yang mendorong saya juga karena aturan yang menguntungkan, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kalau saya kira salah itu tentang pemilu, itu salah satu pasal yang mengatur ada keterwakilan perempuan 30%, sehingga kita perempuan juga bisa berani untuk terjun di dunia politik sekalipun ada masalah dan ada tantangan-tantangan. Pasti dengan Ibu Ida. DPT Kabupaten Ngada ini ada 124.375. Jumlah pemilih perempuan ada di 64.110 atau 51% dari jumlah DPT. Dan pada pemilu tahun 2024 ada 89 caleg perempuan di Ngada. Namun tidak ada keterpilihan perempuan yang ada di DPR di Ngada. Bagaimana Ibu melihat hal ini? Baik, memang untuk tahun 2024 pemilih perempuan itu lebih banyak untuk di Ngada, tetapi yang duduk di parlemen, yang duduk di DPR 0%. Kenapa? Karena masyarakat kita sudah terbiasa, sudah terpola, belum merubah pola pikir. Katakanlah ini sudah ditanam dari sononya politik uang. Siapa bilang terjun di dunia politik bilang tidak ada politik uang? No, ada politik uang di sana. Sehingga yang kaum perempuan kadang-kala kalah atau kandasnya di modal. Selain itu, harus bisa merubah pola pikir masyarakat. Tidak melihat figur siapa yang maju untuk caleg. Tidak melihat itu, tetapi melihat yang punya kepentingan dengan yang bersangkutan. Berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana dukungan partai terhadap calon perempuan? Baik, dukungan partai terhadap perempuan ini besar sekali. Saya berbicara ini pengalaman saya karena saya kemarin calegnya dari ini dukungan dari partai itu besar sekali. Kemarin itu selain harusnya kalau dukungan besar dari partai, harusnya dari partai itu mengatur untuk setiap dapil harusnya nomor urut 1. Itu dukungan partai. Kemudian yang kedua, dukungan juga berupa dana. Kemarin itu kita didukung dari partai itu hanya untuk biaya untuk saksi-saksi saja.
Lalu Ibu, tantangan terbesar yang dihadapi perempuan ketika terlibat dalam politik? Ya, tantangan yang terbesar yang bagi perempuan terlibat dalam politik ini, tantangan yang paling besar yang pertama itu saya kira untuk semua, ini saya bicara untuk semua kaum perempuan, pendidikan yang paling penting, pendidikan. Karena kemarin itu yang maju dari 89 orang dominannya adalah pendidikan yang SLTA. Kemudian tantangan yang tantangan yang terbesar yang tantangan yang terbesar ya tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh perempuan, saya kira saya sependapat dengan Ibu Mary tadi bahwa kita di Ngada ini ada budaya yang lebih khusus lagi untuk di daerah Bejawa, Kecamatan Bejawa, Goleba itu sebagian besar itu menganut budaya matriarka, ya garis ibu. Memang harusnya kalau dia mengikuti garis keibuan harusnya menjadi dominan adalah yang perempuan. Tetapi untuk budaya Ngada ini kita masih menghargai saudara laki-laki atau orang laki-laki masih di atasnya. Karena orang Bejawa katakan ada pepatah ikat ni konopo besi. Artinya biar dia kecil, biar dia kedudukan dalam masyarakat, biar tidak ada jabatan, tapi dia itu laki-laki. Orang Bejawa bilang velu vava. Itu tantangan yang paling besar. Kemudian yang kedua sekali lagi masih pola pikir atau asumsi masyarakat masih melihat bahwa perempuan ini dia bisa atau tidak sama dengan laki-laki. Itu tantangan yang paling besar. Terima kasih Ibu. Saya ke Pak Lawrence nih Kak. Otot 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan sudah diatur dalam regulasi. Namun mengapa jumlah perempuan yang berhasil terpilih di Kabupaten Ngada masih relatif sedikit? Bahkan di pemilu tahun 2024 tidak ada sama sekali. Apakah tantangannya ini lebih banyak berasal dari budaya, partai politik, sumber daya, atau justru dari pilihan masyarakat sebagai pemilih? Ya, baik. Terima kasih Ibu Yohana, Ibu Ida, Ibu Mary, pemirsa sekalian. Saya kira ini pertanyaan reflektif yang baik sekali. Terutama dalam konteks kita di Kabupaten Ngada dengan katakanlah dari jumlah pemilih dengan jumlah yang cukup banyak dan itu tidak terrepresentasi di dalam komposisi di DPRD, di lembaga legislatif. Nah, ini sebetulnya dengan jelas mau menunjukkan tentang bagaimana perempuan sebagai aktor sosial, aktor politik itu menghadapi tantangan yang berlapis ketika dia masuk ke ruang yang kita sebut sebagai ruang politik. Nah, tantangan itu macam-macam, Ibu Yohan. Pertama, tantangan struktural. Tantangan struktural ini saya ingin mengatakan begini, terutama dalam konteks struktural politik, politik kita itu sejauh ini dalam catatan hemat saya itu terkonstruksi sebagai politik yang maskulin. Gitu kan? Dalam konteks politik yang maskulin, maka orang menganggap atau ada semacam normalisasi bahwa persaingan-persaingan yang tanda petik kotor, kemudian cara kerja yang mengandalkan pendekatan laki-laki, misalnya rapat sampai tengah malam dan seterusnya, itu kan menjadi semacam cara kerja di dalam dunia politik yang dinormalisasikan, sehingga perempuan yang masuk ke arena itu tantangannya menjadi jauh lebih berat, kan gitu. Di saat yang bersamaan perempuan juga menghadapi semacam beban yang sifatnya kultural, gitu kan. Jadi dia mengurus urusan-urusan domestik, gitu, urusan rumah tangga. Tetapi di saat yang bersamaan ketika dia ingin aktif di ranah politik atau masuk ke partai politik misalnya, di saat yang bersamaan politik kita itu bekerja dengan logika maskulin. Sehingga bebannya menjadi ganda gitu. Jadi dia harus mengurus keluarga, mengurus rumah, tapi ketika dia masuk ke ruang politik menganggap itu bukan sesuatu yang menjadi menjadi kepentingan ruang politik. Jadi sensitivitas ruang politik terhadap
apa yang menjadi persoalan perempuan itu tidak cukup kuat, sehingga katakanlah pertemuan bisa di malam hari. Padahal bagi sebagian ibu-ibu misalnya, ini tenaganya sudah habis nih ngurus rumah macam-macam dan seterusnya. Jadi pilihannya pergi ke dunia politik atau meninggalkan keluarga. Nah, bagi laki-laki yang dari dalam cara pandang politik maskulinitas, it's no problem. Meninggalkan rumah itu bukan persoalan. Tapi perempuan meninggalkan rumah itu persoalan. Tapi ketika di saat yang bersamaan dia harus masuk ke ranah yang lain. Jadi tantangan struktural, kultural semacam itu juga menjadi penting. Di saat yang bersamaan kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang terkait dengan kapasitas individual. Misalnya tadi soal pendidikan, level pendidikan perempuan yang pada umumnya itu masih lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian jejak pengalaman, track record politik di antara laki-laki dan perempuan itu juga berbeda ya. Saya kira laki-laki itu ada semacam privilege yang mereka dapat untuk terlibat di ruang-ruang publik yang membentuk track record mereka di ruang politik. Sedangkan perempuan dalam tanda petik yang dikunci di ruang privat menghasilkan track record yang juga minimal. Nah, di saat yang bersamaan mereka kemudian masuk ke dalam arena pemilu gitu dengan tadi posisi yang timpang tuh antara laki-laki dan perempuan. Walaupun tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Florida, kita sudah punya kuota 30% gitu. Tapi kuota 30% itu normatifnya. Tapi dari aras empiris, perempuan menghadapi kompleksitas semacam yang jauh lebih kompleks. Belum lagi tadi ini soal pertanyaan hal yang menarik. Ini perempuan kita banyak, tapi kenapa tidak ada perempuan yang lolos? Nah, ini ada problem yang disebut sebagai kesetiakawanan perempuan terhadap perempuan sebetulnya. Jadi ada diskusi soal kenapa perempuan tidak memilih perempuan, kenapa kemudian perempuan lebih memilih laki-laki gitu kan. Nah, pertama ini soal bagaimana kemudian konsolidasi politik perempuan tentang bagaimana bahwa perempuan itu sebetulnya adalah aktor yang punya kemampuan jauh lebih memadai, jauh lebih empati ketika mereka memperjuangkan isu-isu perempuan. Nah, pendidikan semacam ini itu kemudian tidak cukup di masyarakat kita. Jadi bagi sebagian pemilih perempuan mereka menganggap, oke, suara saya atau kepentingan saya bisa dititikkan lewat laki-laki. Nah, cara pandang semacam ini itu yang kemudian menjadi salah satu juga tantangan kenapa pemilih perempuan kita banyak, tapi itu tidak cukup bertransformasi menjadi anggota di parlemen. Nah, itu saya kira mungkin 1-2 hal yang bisa menjelaskan kenapa tingkat representasi perempuan itu menjadi jauh lebih terbatas. Saya kembali ke Ibu Mary. Setelah kita mendengar berbagai tantangan bagi perempuan dalam ketika masuk arena politik, apakah masih perlu perempuan itu terlibat dalam proses demokrasi? Yang mana bukan sebagai pemilih saja, tetapi sebagai pengambil keputusan. Masih perlu. Masih perlu, hanya memang perlu perjuangan. Karena yang bisa menyuarakan perempuan itu kita, perempuan juga. Karena memang laki-laki, karena mereka memang lebih banyak ke hal-hal yang bersifat yang lebih banyak pakai logika. Kalau untuk perempuan ini kan lebih mengerti situasi di lapangan, situasi sosial masyarakat, tentang kesehatan, tentang perempuan dengan anak, itu perempuan lebih banyak, seharusnya lebih banyak pengalaman, maksudnya lebih terjunnya lebih banyak waktu untuk itu. Dan itu juga mungkin yang menyambung yang Pak Lawrence bilang tadi, jadi waktu untuk dia untuk bersosialisasi politik tadi itu, jadi sudah tersita juga, waktunya sudah sesuai sangat maskulin tadi, itu yang disampaikan. Saya ke Ibu Ida nih. Menurut Ibu, apakah penting nih keterlibatan perempuan dalam demokrasi khususnya di Ngada? Keterlibatan perempuan penting sekali, khususnya di Kabupaten Ngada, karena dia akan memperjuangkan hak-hak perempuan. Sekali lagi, untuk di Ngada ini masih ada permasalahan
permasalahan, khususnya permasalahan yang mendiskriminasi perempuan itu masih prosentasenya masih tinggi. Sehingga perlu ada kolaborasi baik di tingkat pemerintah maupun organisasi masyarakat, organisasi sosial untuk bagaimana mengedepankan perempuan. Saya ke Pak Lawrence. Sebagai akademisi, menurut Bapak, apakah ada sinkronisasi teori antara perempuan dan demokrasi dalam menciptakan perubahan, khususnya terlibat dalam proses pengambilan keputusan? Dan seberapa penting sih Pak literasi politik bagi perempuan untuk menghadapi pemilu dan hoaks selama pemilu? Ya, bagi Bu Yohan, pertama saya kira memang perempuan, kalau kita baca dalam konteks demokrasi, itu bisa dibaca dalam dua sisi sekaligus kalau kita ingin membaca perempuan dalam konteks demokrasi. Satu, demokrasi itu kan selalu mengandaikan bahwa ada satu arena, mekanisme yang memungkinkan adanya kesetaraan dan keadilan. Nah, persis di titik itu kita bisa melihat bagaimana perempuan itu adalah satu aktor, satu entitas yang pada banyak kasus itu menjadi kelompok yang termarginalkan dalam arena-arena politik, baik dalam politik elektoral maupun politik kebijakan. Nah, oleh karena itu, ketika kita ngomong soal demokrasi dan perempuan, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena disitulah kita ingin mencoba mendorong satu proses demokrasi yang memungkinkan suara-suara, terutama suara dan kepentingan perempuan, itu bisa terrepresentasi dalam institusi maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik. Jadi kalau kemudian perempuan itu tidak cukup kita perhatikan atau tidak cukup daya untuk masuk ke ruang itu, maka dapat dipastikan kepentingan-kepentingan mereka, suara-suara mereka itu akan termarginalkan dalam proses di institusi maupun dalam konteks kebijakan publik. Itu dimensi yang pertama. Tapi di dimensi yang lain, dalam konteks demokrasi selalu percaya bahwa entitas-entitas termasuk perempuan itu adalah aktor yang punya level apa yang kita sebut sebagai citizenship, kewarganegaraan. Jadi perempuan sebetulnya juga punya potensi menjadi aktor penggerak perubahan, mendorong gerakan-gerakan sosial, melakukan reformasi politik, hukum macam-macam, yang itu kalau dikanalisasi dengan baik itu akan punya daya perubahan yang jauh lebih besar. Di banyak dalam banyak cerita di Indonesia, di dunia itu menunjukkan bagaimana kita bisa menemukan perempuan-perempuan hebat gitu, ya kalau dikanalisasi atau ada arena yang demokratis itu akan menjadi aktor penggerak perubahan dengan kemampuan yang jauh lebih baik gitu. Nah, tapi sekali lagi demokrasi itu sesuatu yang mesti diperjuangkan. Nah, di satu sisi soal tadi marginalisasi isu dan kepentingan perempuan itu sesuatu yang mesti diperjuangkan, kemudian mendorong perempuan menjadi aktor-aktor demokrasi itu juga merupakan sesuatu yang perlu juga diperjuangkan. Nah, persis di titik itu maka pendidikan politik, pendidikan berpemilih bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok perempuan itu sendiri, agar kemudian mereka punya kesadaran kritis untuk membongkar hambatan-hambatan tadi, hambatan-hambatan struktural, hambatan-hambatan kultural, hambatan-hambatan psikologi, macam-macam, itu bisa memungkinkan perempuan bisa bergerak dalam dua ranah tadi. Satu, mengadvokasi isu-isu kelompok perempuan, dan kemudian yang kedua, menjadi aktor-aktor demokrasi yang handal. Nah, saya kira urgensi perempuan dan demokrasi itu ada pada dua hal itu, Ibu Yohana. Lalu menurut Pak Lawrence nih, bagaimana mendorong para perempuan nih untuk mau berperan atau mengambil peran dalam demokrasi, karena tidak banyak juga perempuan mau mengambil bagian dalam demokrasi. Iya, kalau itu ada dua level juga sih bisa kita analisis. Satu level makro struktural. Di level makro struktural ini memang kita perlu mendorong satu perubahan. Misalnya di ranah regulasi, saya kira di regulasi kita di Undang-Undang Pemilu yang memungkinkan adanya 30% kuota 30% bagi perempuan itu sesuatu yang positif, gitu kan. Tetapi di ranah struktural yang lain, misalnya di level-level institusi, misalnya partai politik,
kita mesti mendorong ada semacam transformasi struktural partai politik, di mana partai politik itu tidak menjadikan perempuan hanya sekedar stempel untuk memenuhi kuota 30%. Nah, yang terjadi kan selama ini kan begitu. Jadi menjelang pemilu itu perempuan dicari di mana-mana nih, dicari di mana-mana bukan karena tadi sebagai aktor demokrasi, tapi sebagai pemenuh kuota 30%. Nah, itu yang menjelaskan kenapa kemudian perempuan diperlukan temporer saja gitu, di saat-saat tertentu saja hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif. Nah, oleh karena itu perubahan struktural di level partai politik itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita dorong bersama. Di saat yang bersamaan kaderisasi bagi anggota partai politik, termasuk bagi perempuan tadi dengan perspektif yang tidak hanya maskulinitas tadi itu juga penting. Sehingga kemudian perempuan didorong ketika mereka masuk ke arena politik, masuk dengan track record yang memadai. Selama ini kan perempuan masuk dengan minim track record atau bahkan tadi stempel tadi tidak ada track record sama sekali. Nah, oleh karena itu kita mendorong transformasi struktural partai politik yang memungkinkan adanya kaderisasi yang berkelanjutan dengan kualitas yang memadai. Kemudian yang lain adalah di level komunitas. Nah, di level komunitas ini juga menjadi tantangan karena tadi masyarakat kita masih terbelenggu pada satu kesadaran kesadaran patriarkis bahwa ruang publik itu ruangnya laki-laki, sedangkan ruang privat itu adalah ruangnya perempuan. Sehingga kalau kemudian perempuan masuk ke ruang publik itu dianggap menjadi sesuatu yang tidak normal dalam pengertian dia harusnya mendahulukan dulu urusan-urusan domestik, rumah tangga, baru kemudian dia masuk ke urusan-urusan politik. Nah, jadi orang kemudian menganggap bahwa di level komunitas ini menganggap ini sebagai urusan atau domainnya laki-laki gitu. Nah, di level individu kita juga mendorong agar kemudian perempuan-perempuan itu punya kesadaran untuk memperkuat kapasitas diri mereka gitu ya. Ya, itu tadi kalau mau masuk partai politik menyiapkan diri dengan baik, membangun rekam jejak yang baik, tadi pendidikan juga ditingkatkan gitu, supaya kemudian kapasitas individu ini itu bisa memungkinkan dia punya ketangguhan untuk berhadapan dengan tadi sistem yang tadi tidak cukup responsif terhadap laki-laki. Jadi memang ada di level mikro kita mendorong perubahan perempuan, tapi di level makro juga mesti kita dorong. Nah, saya kira tugas-tugas institusi-institusi demokrasi seperti teman-teman KPU, Bawaslu, masyarakat sipil, kampus, itu memang punya tugas untuk mendobrak dua hal ini, mendobrak atau mereform tatanan struktural maupun kemudian memperkuat kapasitas mikro di level perempuan. Nah, tantangan semacam ini yang perlu kita dorong secara bersama-sama. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Rohas. Saya kembali ke Ibu Ida nih, melalui pengalaman Ibu nih yang sudah masuk dalam arena politik kemarin. Apa sih Ibu yang mendorong perempuan untuk aktif dalam kehidupan demokrasi? Apa yang mendorong perempuan untuk aktif dalam kehidupan demokrasi? Yang mendorong perempuan untuk aktif dalam kehidupan berdemokrasi, faktor yang paling utama adalah menyuarakan hak-hak perempuan. Lalu selain itu juga menjadi role model bagi anak-anak muda supaya bisa mengikuti jejak atau track record kaum perempuan-perempuan yang menduduki jabatan di parlemen. Selain itu juga pemerataan anggaran di parlemen itu seringkali tidak diperhatikan terutama di bidang perempuan, lalu juga dengan UMKM, kemudian juga di dunia pariwisata,
juga dengan di tenun ikat, karena dia kelompok-kelompok tenun ikat ini kebanyakan kelompok-kelompok yang dominasinya adalah perempuan. Sehingga perempuan itu harus aktif dalam berpolitik, dalam demokrasi, sehingga bisa mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki. Kenapa hanya laki-laki yang bisa duduk di parlemen? Saya ke Ibu Mary. Menurut Ibu nih Ibu, peran perempuan dalam ruang politik, demokrasi, dan pengambil keputusan dan pembuat kebijakan itu seperti apa Ibu? Peran perempuan, dia baru bisa berperan kalau dia juga sudah ikut terlibat. Selama ini mungkin banyak juga kita perempuan yang mau berusaha, maksudnya mau menyampaikan gagasan, mau diperjuangkan, tapi tidak terbatas. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau masuk ke dalam politik, bisa kita dorong supaya dia juga bisa menjadi pengambil keputusan, bisa duduk di parlemen atau di pemerintahan, sehingga bisa mengambil suatu kebijakan yang pro perempuan tadi. Misalnya soal perlindungan anak, soal Pak Lawrence nih, apakah yang dapat dilakukan oleh perempuan-perempuan muda ini ada nih mulai dari sekarang jika kedepannya mereka bercita-cita ingin menjadi pemimpin politik di masa depan? Ada hal yang mau disampaikan oleh Pak Lawrence. Oke, kalau bagi saya untuk menjadi politisi, terutama politisi perempuan yang kangen tadi saya sebut jauh lebih besar, jauh lebih berlapis gitu dibandingkan dengan laki-laki, memang kemudian harus menyiapkan diri secara baik. Nah, secara konseptual teoritik saya kira untuk menjadi politisi yang sukses itu saya kira ada beberapa modal. Saya menyebutkan beberapa modal. Pertama itu modal sosial. Modal sosial ini kan soal bagaimana kemampuan dari seorang politisi, termasuk politisi perempuan, untuk membangun jejaring, gitu ya. Tantangan kita selama ini kan adalah tadi karena perempuan lebih banyak di ruang domestik dan laki-laki lebih banyak di ruang publik, maka jejaring laki-laki biasanya jauh lebih besar, jauh lebih handal dibandingkan dengan perempuan. Nah, tantangan perempuan-perempuan, politisi perempuan, terutama yang masih muda, kalau ingin berkiprah di politik, ya sejak hari ini itu membangun jejaring sosial. Entah itu masuk di organisasi, di perkumpulan, di kegiatan-kegiatan sosial kepublikan yang memungkinkan dia terkoneksi dengan banyak institusi, dengan banyak aktor yang nanti pada saatnya dia bisa menggunakan itu sebagai kanal untuk dia berkomunikasi, berinteraksi, memobilisasi dukungan dan seterusnya. Tanpa itu saya kira akan sangat sulit bagi seorang politisi, terutama politisi perempuan, untuk bisa bersaing. Nah, kalau kemudian jejaringnya sudah besar dan seterusnya, dia perlu lagi yang sangat penting kemudian adalah kapasitas yang disebut sebagai kapasitas individual integritas. Jadi kalau jaringannya sudah besar, jaringan itu hanya bisa dipelihara dalam jangka panjang kalau dia punya integritas, gitu. Nah, integritas itu artinya apa? Kemampuan untuk menunjukkan satu sikap profesional, kemudian yang kedua keberpihakan dia atau sikap yang berintegritas terkait dengan misalnya kejujuran, transparansi, akuntabilitas, bebas korupsi dan seterusnya. Dan itu kalau dipelihara, maka kemudian dukungan tadi di ruang di jejaring sosial tadi akan menjadi jauh lebih besar dan akan lebih terkonsolidasi. Dan itu tantangan yang saya kira juga penting, dan saya kira banyak perempuan, keunggulan perempuan sebetulnya ada di situ, di integritas, tapi kemudian kadang-kadang jejaring ini yang kemudian masih lemah. Kemudian yang ketiga, dalam konteks politik elektoral kita, terutama untuk pemilu, ya mau tidak mau perlu kapasitas modal, gitu ya. Karena bukan untuk melakukan politik uang ya, tapi dalam konteks untuk membiayai dia untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Nah, modal ini memang kemudian harus disiapkan. Nah, ini perlu dipikirkan strateginya. Saya menyebutnya sebagai strategi fundraising politik, gitu. Nah, itu harus dipikirkan. Jadi tidak bisa pada saat mau menjelang pemilu atau pilkada,
baru jual tanah, jual nasi, tidak bisa begitu. Itu sangat temporer gitu. Dan itu sangat tidak sistematis gitu ya. Kemudian yang lain adalah modal pendidikan gitu. Itu sangat penting dari baik pendidikan formal maupun tadi membangun track record, pengalaman-pengalaman yang berisikan tentang akumulasi pengetahuan dan keterampilan terkait dengan politik, kebijakan, ekonomi, budaya macam-macam. Sehingga kalau kemudian nanti dia bertarung dalam proses politik elektoral atau bahkan nanti kemudian menjadi anggota DPR dan seterusnya, dia punya kemampuan untuk berdebat dengan sesama politisi yang lain terkait dengan isu ekonomi, isu sosial, kebijakan publik dan seterusnya. Tanpa itu maka kemudian perempuan akan termarginalisasi gitu. Nah, saya kira itu yang mesti dipersiapkan. Dan kalau kita ingin mendorong perempuan terlibat dalam politik dan kemudian mengambil peran aktif dalam proses-proses politik dan kebijakan politik, maka memang gerakan itu harus dihidupkan. Nah, saya kira semacam kaukus perempuan, gerakan kelompok perempuan itu memang harus dihidupkan. Jadi Ibu Florida tidak bisa sendiri, Ibu Mary tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi gitu untuk kemudian membangun tadi beberapa modal yang tadi saya sebutkan. Hanya dengan itu maka kemudian perempuan bisa tampil meyakinkan untuk berkompetisi dalam ruang-ruang politik elektoral terutama. Ya, saya kira itu Ibu ya. Ya, saya mau minta pendapat dari ketiga narasumber. Motivasi yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan yang masih ragu untuk berpartisipasi nih dalam demokrasi. Mulai dari Ibu Mary sebagai ketua Balik Perempuan ini, bagaimana memberikan motivasi kepada sesama perempuan? Untuk memberi motivasi, ya kita perlu menyiapkan juga sarana supaya kita untuk bertemu dengan mereka, kita melihat potensi mereka. Kalau kita lihat mungkin orang ini punya potensi dan kita juga melihat bagaimana dia juga ada niat, kan harus ada komitmen dari dia sendiri juga bahwa dia mau terjun ke politik, ya itu kita akan ajak, kita bisa dukung. Kami dari Koalisi Perempuan sendiri itu ada juga sarana untuk mendukung para calon juga. Kalau ada calon perempuan yang mau ini, itu kami bisa mendukung dengan mungkin berupa pendidikan, politik atau apa itu. Kita bisa mencari jalan, cari narasumber untuk membekali mereka. Perempuan-perempuan yang ingin berpartisipasi ya. Kalau menurut Ibu Ida sendiri, kenapa Ibu Ida bagaimana? Ya, kalau menurut saya kita mendorong anak-anak muda yang paling utama adalah niat dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia sudah ada niat, kita tinggal mendorong untuk bisa terjun di dunia politik. Yang pertama itu saya setuju sekali dengan Pak Laurentius bahwa harus membangun jaringan sosial dengan terjun di organisasi-organisasi, terutama organisasi perempuan. Untuk kita dengar ada ini KPI, Koalisi Perempuan Indonesia. Memang selama ini ada vakum karena pengurusnya itu sudah meninggal. Jadi melalui Ibu Mary mungkin bisa giatkan kembali atau aktifkan kembali KPI, sehingga melalui organisasi itu kita dorong anak-anak kita, khususnya yang perempuan-perempuan, yang anak-anak muda mungkin bisa bergabung di KPI, dan dengan sendirinya dia bisa belajar bagaimana berorganisasi. Dari Pak Dokter sendiri, ada kemotivasi yang ingin disampaikan pada perempuan-perempuan nada yang masih ragu untuk berpartisipasi. Ya, baik Ibu Yohana, saya kira begini, politik itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena dia terkait dengan bagaimana kita memperoleh kekuasaan, kemudian menjalankan kekuasaan itu dalam rangka apa? Untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks apa? Misalnya untuk kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, kebijakan ekonomi, kebijakan infrastruktur, macam-macam. Semuanya itu berasal dari politik. Jadi politik itu memang menjadi sesuatu yang sangat penting, dan oleh karena itu politik itu menjadi satu arena yang mesti direbut, termasuk oleh perempuan. Jadi tanamkan kesadaran bahwa politik itu menjadi satu panggilan bagi kita semua, termasuk
dan terutama bagi saya oleh perempuan. Karena di ruang kebijakan dan kalau kita mengacu pada peristiwa-peristiwa empirik di mana kasus kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan perempuan dan seterusnya masih menjadi persoalan kita, maka ada semacam panggilan politik bagi perempuan untuk masuk ke arena politik, merebut kekuasaan dan kemudian memperjuangkan kepentingan perempuan secara institusi di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan. Dan panggilan itu yang kemudian menurut saya mesti dikonsolidasi secara baik dengan tadi gerakan-gerakan atau dengan mengkonsolidasi beberapa modal yang tadi saya sudah sebutkan. Tanpa itu kemudian memang aspirasi, kepentingan, voice dari perempuan itu kemudian akan terpinggirkan. Jadi kebijakan kita itu adalah kebijakan maskulin itu. Orang mungkin lebih banyak, infrastruktur gitu, bangun jalan itu penting. Tapi bagaimana dengan isu-isu khas perempuan, kesehatan ibu dan anak, gitu kan, kekerasan terhadap perempuan. Boleh jadi ketika perempuan tidak cukup banyak dan tidak cukup advokatif untuk memperjuangkan isu-isu ini, boleh jadi dia akan menjadi isu kedua, isu ketiga, atau bahkan mungkin termarginalkan dalam kebijakan publik. Nah, saya kira panggilan politik semacam itu mesti menjadi panggilan semua perempuan kita di kabupaten. Nah, ya. Terima kasih. Kita sampai pada penghujung, yaitu dan sebelum menutup ini saya mau minta ketiga narasumber untuk memberikan closing statement berkaitan dengan isu-isu yang kita bahas dari tadi ini, Pak. Saya minta dari Ibu Ida dulu closing statement yang akan disampaikan kepada teman-teman. Baik, kalau dari saya, yang pertama bagaimana pendidikan perempuan. Karena pendidikan selama ini baik yang S1 maupun S2 atau S3, kebanyakan jumlah lebih banyak yang laki-laki. Laki-laki yang mendominasi pendidikan. Selain itu juga kolaborasi secara optimal baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, juga organisasi sosial termasuk KPPI untuk bagaimana mendorong peran perempuan di dunia politik. Ibu Mary, Pesan saya untuk yang muda-muda, yang perempuan, jangan takut untuk maju, untuk berpolitik. Terus yang kedua, harus perempuan kapasitas dirinya sendiri. Jadi tidak bisa kita maju dengan modal kita apa adanya. Kalau sudah punya niat mau terjun ke politik, siapkan diri. Cari dukungan juga. Jadi dulu mulainya berorganisasi supaya orang mengenal. Jangan hanya mengenal di media sosial, hanya dengan TikTok. Sekali-sekali menyamai ikut dengan organisasi formal, ikut pendidikan politik, ikut apa. Terus juga kalau memang masih bisa ini pendidikan tadi seperti sampai dari Ibu Ida, raihlah gelar setinggi mungkin. Karena kita masih perlu itu dengan belajar lebih banyak, pasti teman-teman anak-anak muda juga akan memperoleh banyak dan itu bekal untuk kalian membangun nada ini. Itu pesan dari saya untuk adik-adik perempuan yang masih muda, majulah, jangan takut bersaing dengan para lelaki. Pak Dr. Lawrence, mungkin ada pesan yang mau disampaikan bahwa tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Ngada. Iya, bagi Bu Yuan. Pertama, saya kira perempuan di aras empiris menghadapi tantangan yang jauh lebih berat, jauh lebih kompleks dan berlapis. Tetapi catatan saya, perempuan tidak boleh terjebak dalam normalitas bahwa perempuan tidak bisa masuk ke ranah politik dan kemudian lebih nyaman di ruang-ruang privat, gitu kan. Jadi ruang publik, ruang politik itu mesti direbut juga oleh kelompok perempuan. Kemudian presiden itu maka tugas dari politisi perempuan adalah menghasilkan kebijakan dengan wajah perempuan. Saya kira itu juga penting. Sehingga kemudian isu-isu kas gender gitu, itu kemudian dimungkinkan untuk bisa
diagendakan dalam proses-proses perumusan kebijakan publik itu. Sehingga kemudian kemajuan-kemajuan kita di Kabupaten Ngada katakanlah itu tidak hanya berwajah ekonomi semata, berwajah infrastruktur semata, tapi juga berwajah perempuan, di mana isu-isu kesehatan, isu-isu anak, isu-isu UMKM tadi, macam-macam itu bisa dihidupkan secara baik gitu. Nah, saya kira posisi semacam itu mesti disadari oleh perempuan dan diikuti dengan gerakan-gerakan untuk tadi lewat kolaborasi, lewat gerakan bersama untuk memastikan mendorong lebih banyak lagi perempuan yang terlibat dalam ruang politik, tidak hanya kuantitas tapi juga dengan kualitas. Sembari kemudian kita mengadvokasi tadi hambatan-hambatan struktural, hambatan-hambatan institusional, hambatan-hambatan kultural yang selama ini membelenggu politik perempuan. Nah, saya kira itu yang kemudian menjadi tantangan kita bersama dan sekaligus menjadi sesuatu yang perlu kita perbaiki bersama. Mungkin demikian Ibu. Demokrasi yang kuat lahir dari partisipasi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Perempuan bukan hanya bagian dari proses demokrasi sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pemimpin, pengambil keputusan, serta penggerak perubahan di tengah masyarakat. Melalui podcast ini kita berharap dapat memperkuat pemahaman sebagai pengalaman yang mendorong lahirnya ruang-ruang demokrasi yang semakin inklusif dan setara di tingkat Kabupaten Ngada. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruang podcast KPU Ngada untuk diskusi yang menarik. Terima kasih. Terima kasih Pak Lawrence, terima kasih Ibu Mary, terima kasih Ibu Ida. Ibu Yohan. Saya Yohana Leba beserta seluruh keluarga besar KPU Ngada mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai informasi kepemiluan melalui media sosial resmi KPU Ngada. Karena setiap suara berharga, setiap warga memiliki peran dan demokrasi akan semakin kuat ketika perempuan ikut memimpin. Sampai jumpa di podcast Obabai, obrolan bersama hari ini. Salam demokrasi. Selamat hari ini. Terima kasih.